Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim TV, kita tentu meyakini keberadaan setan dan jin di muka bumi ini. Namun, bukan berarti kita harus takut apalagi tunduk kepadanya. Seseorang yang imannya kuat, kokoh, dan terus teguh dalam Islam, maka akan sukar diganggu setan. Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab. Rasulullah SAW pernah berkata pada Umar bin Khattab, "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu, wahai Umar. Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana. Lalu masuk Abu Bakar, Ali, dan Utsman. Dia masih memukul rebana. Tatkala dirimu yang datang, budak wanita itu melemparkan rebananya." Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Beliau Rasulullah SAW juga pernah berkata pada Umar, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, setan tidaklah menemuimu sama sekali ketika engkau melewati suatu jalan, melainkan setan kala itu mencari jalan lain selain jalanmu." Hadis riwayat Bukhari. Namun hal seperti di atas bukan hanya berlaku pada Umar bin Khattab. Setiap orang yang kuat imannya, maka setan akan kerdil di hadapannya. Dalam ceramahnya, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid juga telah menjelaskan melalui kisah sahabat Rasulullah SAW yang menangkap setan. Dan setan itu memberikan pesan penting. Ketika Sayyidina Abu Hurairah ditugaskan sebagai penjaga stok yang menjaga makanan. Satu hari ada orang datang mencuri, maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Katanya, aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Maka dia pun mengatakan, aku minta maaf, aku orang susah, aku miskin, aku lapar, macam-macam punya helah dan tipu muslihat. Katanya, aku tak akan ulang balik untuk mencuri. Dia janji. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah, memaafkan kepadanya. Esok jumpa dengan Nabi. Kata Nabi, Abu Hurairah, orang yang kau tangkap semalam macam mana? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengadu, dia seorang yang susah dan meminta maaf, dan dia berjanji tak akan mengulang balik. Kata Nabi, malam dia akan balik lagi, dia curi lagi. Maka datang Abu Hurairah beritahu kalau oleh Nabi kalau dia akan balik, maka standby malam tu. Maka betullah orang itu balik, orang yang sama, tangkap kali yang kedua. Maka tipu muslihat kali yang kedua lebih canggih daripada yang pertama. Memang dia penipu besar. Dilepaskan kali yang kedua. Kata Nabi, apa jadi dengan orang kau tangkap semalam? Katanya, Rasulullah, dia pun terpaksa. Akhirnya kata Nabi, dia akan balik lagi kali yang ketiga. Maka kali yang ketiga ditangkap. Kata Abu Hurairah, kali ini aku tak akan lepaskan engkau. Maka kata orang itu mengatakan, aku bagi tahu kepada engkau satu amalan yang kalau engkau lakukan, syaitan tidak akan mendekati kepada engkau. Tapi dengan cara engkau lepaskan aku. Kata Abu Hurairah, okeylah, daripada nak dapatkan satu hal yang boleh tak didekati oleh syaitan. Maka katanya, kalau kamu hendak tidur, baca ayat kursi. Maka kamu tidak akan didekati oleh syaitan. Ya subhanallah. Kata esok keesokan harinya ketika jumpa dengan baginda Rasulullah, diceritakan oleh Abu Hurairah, kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dia cakap, dia betul. Tapi dia penipu. Ya Abu Hurairah, engkau tahu siapa orang kau tangkap beberapa waktu ini? Kata Abu Hurairah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, itu adalah syaitan. Persoalannya, macam mana syaitan boleh beritahu sesuatu yang boleh memudaratkan kepada dirinya sendiri? Ini penghinaan yang Allah berikan kepada syaitan. Sehingga dia beritahukan rahasia secara terpaksa, dia bagi tahu. Untuk dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sesuatu yang kalau tak diberitahu justru memberi peluang kepada syaitan, tapi karena Allah berkehendak untuk menghinanya, dia bagi tahu sesuatu yang memudaratkan kepada dirinya sendiri. Maka dia bagi tahu. Kata Nabi, apa yang dikata itu betul walaupun dia penipu. Dalam hal ini, syaitan ketika ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah,
kalau dia boleh berubah wujudnya seperti sedia kala, maka pada ketika itu dia boleh menghilangkan diri. Tapi ketika ditangkap, dia sudah tertakluk dengan perubahan wujud manusia. Seperti mana manusia kalau kena tangkap, dia tak boleh menghilang begitu saja. Ini bukan film. Ya, kalau film kena tangkap, dia akan tertakluk dengan bentuk wujud itu. Maka di situ syaitan tak boleh menghilangkan diri. Pada sebab yang demikian, kata Syekh Muhammad Walid Sya'rawi, perubahan yang paling ditakuti oleh syaitan atau oleh jin adalah kalau berubah manusia. Karena kalau berhadapan dengan manusia yang lebih gagah, dia kena sekali, boleh KO. Sebab kalau sudah berubah dengan wujud manusia, dia akan tertakluk dengan wujud tersebut. Berikut sedikit ilmu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam hamba yang Dia cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.